Berhenti scroll dulu sebentar. Bayangkan kamu mengendarai sedan yang irit seperti mobil kecil, senyaman mobil premium, dan tetap punya harga jual tinggi setelah bertahun-tahun dipakai. Sekarang bayangkan mobil itu dipercaya oleh sopir taksi, keluarga, dan eksekutif di seluruh Asia. Mobil itu adalah Toyota Camry 2026. Di video ini, saya akan jelaskan kenapa Camry ini bisa jadi pilihan yang lebih pintar dibanding banyak sedan Korea, khususnya untuk kondisi jalan dan lalu lintas Asia seperti Indonesia dan Korea. Kita mulai dari hal paling penting, uang. Di Indonesia, Toyota Camry Hybrid 2026 diperkirakan berada di kisaran harga 820–900 juta rupiah, tergantung varian dan pajak. Di Korea Selatan, Camry Hybrid dijual sekitar 45–48 juta won. Di Jepang, harganya sekitar 4,2–4,8 juta yen. Di Amerika Serikat, Camry Hybrid mulai dari sekitar 29.000 sampai 33.000 dolar. Di pasar ASEAN seperti Thailand dan Malaysia, harganya setara 32.000 sampai 38.000 dolar. Memang bukan mobil murah, tapi pertanyaan terpentingnya adalah, apa yang kamu dapatkan kembali dalam jangka panjang? Konsumsi bahan bakar adalah keunggulan besar Camry. Toyota Camry Hybrid 2026 bisa mencapai sekitar 22–24 km per liter di dalam kota. Di jalan tol atau highway, bisa tembus hingga 25 km per liter dengan gaya mengemudi santai. Untuk pembeli di Indonesia dan Korea yang setiap hari terjebak macet, ini sangat terasa. Saat stop and go, motor listrik bekerja lebih banyak, jadi bensin lebih sedikit terbakar. Dibanding sedan bensin biasa, kamu bisa hemat sekitar 30–40% biaya bahan bakar setiap bulan. Dalam 5 tahun, penghematannya sangat signifikan. Sekarang kita bicara soal keuntungan hibrid dengan bahasa sederhana. Ini bukan mobil listrik murni. Kamu tidak perlu colok charger, tidak perlu cari stasiun pengisian. Kamu tinggal isi bensin dan jalan. Baterai akan terisi sendiri saat kamu mengerem atau melambat. Artinya tidak ada rasa cemas soal jarak tempuh, tidak ada waktu tunggu charging, dan tidak perlu instalasi khusus di rumah. Untuk Indonesia dan Korea, di mana infrastruktur charging belum merata, ini adalah solusi paling praktis. Biaya perawatan juga jadi poin kuat Camry. Sistem hibrid Toyota sudah terkenal sangat awet. Mesin bensin bekerja lebih ringan karena dibantu motor listrik, jadi kausan mesin lebih rendah. Kampas rem juga lebih tahan lama karena sistem regeneratif braking. Biaya servis rutin di Indonesia relatif terjangkau untuk kelas sedan besar, dan di Korea, paket servis Toyota terkenal jelas dan stabil. Dibanding mesin turbo dari beberapa kompetitor, sistem hibrid Camry lebih sederhana dan tahan lama untuk pemakaian jangka panjang. Nilai jual kembali adalah area di mana Camry benar-benar unggul. Di pasar Asia, harga jual Camry setelah 5 tahun masih sangat kuat. Banyak pemilik bisa menjual mobilnya dengan nilai yang masih tinggi. Sedan Korea biasanya mengalami depresiasi lebih cepat, terutama di luar Korea. Kalau kamu tipe pembeli yang memikirkan upgrade atau jual kembali, Camry adalah pilihan yang lebih aman secara finansial. Sekarang kita bahas performa, dengan cara yang mudah dipahami. Di dalam kota, Camry terasa sangat halus. Motor listrik membantu di kecepatan rendah, jadi tarikan awal terasa instan dan senyap. Tidak ada hentakan, tidak ada jeda turbo. Di kemacetan, mobil ini terasa santai dan tidak melelahkan. Di jalan tol, kombinasi mesin bensin dan motor listrik memberi tenaga yang cukup untuk menyalip dengan percaya diri. Ini bukan mobil sport, tapi sangat stabil dan tenang untuk perjalanan jauh, cocok untuk tol panjang di Indonesia maupun jalan cepat di Korea. Biaya kepemilikan juga mencakup asuransi. Untuk Camry, premi asuransi biasanya lebih rendah dibanding sedan Eropa premium. Ketersediaan spare part juga sangat baik. Di Indonesia, Korea, dan negara ASEAN lainnya, bengkel Toyota ada di mana-mana. Mekanik sudah sangat familiar dengan Camry. Artinya perbaikan lebih cepat, biaya lebih terkontrol, dan minim drama. Sekarang kita bandingkan secara singkat dengan kompetitor Korea seperti Hyundai Sonata Hybrid atau Kia K5 Hybrid. Kedua mobil ini bagus, desainnya lebih agresif dan teknologinya terlihat canggih. Tapi dalam penggunaan nyata jangka panjang, Camry masih unggul dalam hal keandalan dan nilai jual kembali.
Mobil Korea sering menawarkan layar besar dan fitur modern, tapi depresiasi dan biaya perawatan setelah garansi biasanya lebih tinggi. Kalau kamu ingin mobil untuk dipakai lama tanpa banyak risiko, Camry lebih aman. Kenapa Camry cocok untuk jalan dan lalu lintas Korea? Jawabannya sederhana, macet, stop and go, dan perjalanan harian jarak jauh sangat menguntungkan sistem hibrid. Suspensi Camry disetel untuk kenyamanan, bukan untuk keras. Jalan Korea yang rapi terasa sangat pas dengan karakter Camry. Di Indonesia, di mana kondisi jalan bisa berubah-ubah, suspensinya tetap terasa stabil dan nyaman. Interior Camry juga mendukung penggunaan harian. Jok nyaman untuk perjalanan panjang, kabin senyap, dan semua kontrol terasa mudah. Ini penting untuk pembeli yang ingin mobil nyaman tanpa ribet, bukan mobil yang terlihat keren tapi melelahkan saat dipakai setiap hari. Jadi siapa yang paling cocok membeli Toyota Camry 2026? Kalau kamu mencari sedan yang irit, biaya kepemilikan rendah, nilai jual kembali kuat, dan cocok untuk kondisi jalan Asia, Camry adalah pilihan yang sangat masuk akal. Ini bukan mobil paling mencolok, tapi ini mobil yang pintar. Dan mobil pintar selalu menghemat uang kamu, pelan-pelan, setiap hari. Kalau video ini membantu kamu memahami Camry dengan lebih jelas, jangan lupa tekan tombol like supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Subscribe channel ini untuk review mobil yang jujur dan relevan untuk pembeli Asia seperti kamu. Dan tulis di kolom komentar, kamu pilih Camry hibrid atau sedan Korea, dan alasannya apa. Sampai jumpa di video berikutnya.